Wow! Jalan tol di IKN bisa jadi runawai pesawat. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara Kementerian PUPR Dani Sumadilaga mengungkapkan, jalan tol akses IKN Nusantara Seksi 6A dan 6B bisa digunakan sebagai landasan pacu, runway, pesawat. Namun, kata Danis, hal itu digunakan hanya pada keadaan darurat. Danis menyebut panjangnya sekitar 3 km/km. Memang selain itu di dalam tol 6A 6B itu kita bikin runaway juga. Sebagai jalan tol jalan, tapi dalam keadaan emergency kita desain sebagai runaway pesawat. Panjangnya sekitar 3 km, katanya di Jakarta, dikutip Rabu, 9 Agustus 2023. Danis menjelaskan jalan yang dimaksud itu bukan menjadi landasan pacu pesawat darurat. Hanya saja dalam keadaan tertentu, jalan tol tersebut bisa berfungsi sebagai landasan pacu pesawat. Bukan runaway darurat, jadi jalan tol yang dalam keadaan tertentu, berfungsi sebagai runaway pesawat, ujarnya. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, terus mengebut proses pembangunan tol Balikpapan Samarinda, Balsam. Tol ini merupakan salah satu akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur, Arman Ade Kristi, mengatakan sejauh ini proses pengerjaan tol Balsam sendiri sudah berjalan di 3 seksi. Ketiga seksi yang dimaksud adalah Seksi 3A Karangjo Angka KT Karyangau, Seksi 3B KT Karyangau Simpang Tempadung, dan Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang. Arman menjelaskan untuk progres pengerjaan Seksi 3A Karangjo Angka KT Karyangau sepanjang 13,4 km sudah mencapai 12,33%. Sedangkan untuk Seksi 3B KT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km sudah mencapai 30,11% dan untuk Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km sebesar 37,39%. Totalnya sekitar 27 km. Di sisi lain untuk Seksi 6A Riko Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road Simpang 3 ICI, Arman mengatakan saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus 2023. Terima kunjungan DPR Malaysia, Wapres Maruf Amin ungkap negeri jiran tertarik investasi di IKN. Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin mengungkapkan keinginan Malaysia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Hal itu usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Rakyat, DPR, Malaysia Tan Sri Dato, Johari Abdul di Istana Wakil Presiden, Wapres, di Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Agustus 2023. Ada beberapa hal yang dibicarakan di antara mereka berdua, yang menarik salah satunya itu adalah mereka sangat berharap IKN itu supaya segera jadi. Kalau menurut pandangan mereka dengan adanya IKN maka Kalimantan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, ungkap juru bicara Wapres Mas Duki Baidlawi dalam keterangan resminya. Pada kesempatan itu, Wapres mengungkapkan jika Tan Sri Dato mengharapkan ketika Kalimantan sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka akan berdampak pada Malaysia. Terutama kan sebagaimana kita ketahui Malaysia itu kan ada Malaysia di pulau yang di Malaysianya, lalu kemudian juga ada Malaysia yang satu bergabung dengan Kalimantannya. Jadi dia berharap sekali itu IKN bisa segera dibangun, kata Mas Duki. Bahkan, kedua tokoh juga membicarakan masalah dukungan investasi dari negeri jiran itu dalam pembangunan IKN. Juga menjadi pembicaraan dengan Wakil Presiden bagaimana agar Malaysia memberikan dukungan dan kemungkinan-kemungkinan untuk investasi di sana, kata Mas Duki. Lebih lanjut,
Mas Duki mengatakan bahwa dalam pertemuan tidak dibahas mengenai masalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, apalagi masalah pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, Wapres beberapa waktu lalu mengunjungi perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia itu. Kalau tadi tidak ada pembicaraan yang lebih spesifik mengenai itu ya. Jadi kalau kita kan selama ini memang berencana bagaimana agar batas-batas luar kita itu kan memang sebaiknya diperbaiki terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, lanjut Mas Duki. Diketahui, saat ini Malaysia sedang gencar untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan itu, tujuannya untuk penanaman kelapa sawit. Di Sebatik itu, di sana, Malaysia, itu sangat gencar melakukan pembangunan terkait infrastruktur untuk penanaman sawit ya. Tapi kalau dengan Malaysia tidak ada pembicaraan khusus tadi, pungkasnya. Garap proyek IKN, pengamat, kualitas teknik waskita tak diragukan. PT Waskita Karya, Persero, WSKT, menjadi BUMN karya dengan porsi garapan proyek terbesar di Ibu Kota Negara, IKN, dengan total Rp4,33 triliun, dari total nilai sebesar Rp7,22 triliun. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai, hal ini tidak mengherankan karena WSKT memiliki kualitas teknik yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Secara kualitas teknik mungkin tidak diragukan kapasitas WSKT, katanya ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa. WSKT sendiri mendapatkan kontrak kerja untuk sejumlah proyek pendukung kawasan IKN mulai dari akses jalan tol, hingga pembangunan gedung Kementerian Koordinator. Kendati demikian, menurut Toto, WSKT memerlukan kepastian dari sisi pembiayaan untuk menunjang modal kerja pembangunan proyek IKN. WSKT mungkin memerlukan kepastian dari sisi financing apakah mereka cukup solid untuk pembiayaan proyek-proyek yang sedang berjalan selain proyek IKN, katanya. Dihubungi terpisah, SVP Corporate Secretary WSKT Erni Puspa Yunita memaparkan, berdasarkan kepemilikan proyek, perolehan nilai kontrak baru, NKB, masih didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 66,24%, diikuti oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah, BUMT, sebesar 13,62%, proyek swasta sebesar 1,29%, dan anak perusahaan sebesar 18,85%. Selain itu, Waskita Karya juga lebih selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran. Saat ini perseroan sangat selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan monthly payment serta sudah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi sehingga harapannya proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan, kata Erni. Dibandingkan BUMN karya lain, WSKT terhitung mendapatkan kontrak proyek paling besar yaitu Rp4,33 triliun secara porsi, dari total nilai sebesar Rp7,22 triliun. PT PP Tbk, PTPP, telah menerima total nilai kontrak dari IKN sebesar Rp4,15 triliun per akhir Juni 2023, PT Wijaya Karya Tbk, Wika, juga mendapat total kontrak proyek IKN mencapai Rp3,48 triliun. Sementara itu, PT Adi Karya Tbk, Adi, mengerjakan 7 proyek di IKN senilai Rp2,9 triliun. Sejumlah proyek IKN yang digarap WSKT meliputi Jalan Tol IKN Segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, serta proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Fasilitas Gedung Penunjang. Kemudian, proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator, Kemenko, Paket 3, proyek gedung dan kawasan Kemenko Paket 4, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, 1, 2 dan 3, serta proyek jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, yang baru saja pada awal Juli 2023 ini dilakukan penandatanganan kontrak kerja.